Saham kali ini bisa memberikan kamu profit hingga puluhan persen. Yo, welcome back again with me Iqbal Hanur. Kali ini seperti biasa di setiap awal minggu atau di awal pekan baik itu hari Senin maupun di hari Selasa, kita akan membahas atau mereview saham secara teknikal, bandarmologi maupun fundamental berdasarkan dari teman-teman yang telah men-request di grup Trade with Iqbal atau kita itu udah mulai voting ya. Voting ya sebenarnya bukan request ya. Dimana di sini kan saya setiap akhir minggu misalnya di hari Jumat atau hari Sabtu di sini saya bakalan memberi sebuah pilihan gitu. Nah, kebetulan ini di hari Senin ya, bukan di hari Jumat Sabtu Minggu nih. Di sini kan saya memberikan beberapa pilihan seperti Antam, BBRI, BRPT, BBNI, BMRI dan beberapa saham lainnya yang di sini sudah sebanyak 49 votes dan itu udah di close itu paling banyak itu kemarin ya waktu di jam 18.59 atau jam 19 waktu Indonesia Barat itu diantam sama PSAB yang banyak ya. So, untuk di hari ini kita akan membahas itu adalah saham Antam dan juga PSAB berdasarkan teman-teman yang telah voting di grup Trade with Iqbal. Nah, so mari kita bahas bagaimana pergerakan untuk di saham Antam dan juga untuk di saham PSAB. FYI teman-teman ya, bagi teman-teman yang kemarin udah nonton video saya yang ini 3 hari yang lalu, berarti ini di hari Jumat ya, Jumat pagi saya ngupload sekitar jam 7 pagi. Di sini saya bilang bahwa Jumat pagi atau Sabtu pagi, sorry saya lupa. Intinya saya bilang ini bakalan crash untuk di hari Jumat, ya di hari Jumat pagi hingga di hari Senin sampai di hari Minggu inilah pokoknya kan. Yang mana waktu itu saya udah ngebikin videonya ya. Teman-teman bisa cek ya di video ini dan benar kejemput teman-teman untuk IHSG-nya kemarin kan saya bikin di sini. Saya bilang kalau kemarin kan kita bikin waktu itu di hari Jumat nih. Nah, saya bilang ini potensial dia untuk bisa kembali turun ini, bisa koreksi itu di hari Senin itu sangat dalam teman-teman. Saya kemarin itu ngebikinnya itu sampai dari ini itu close-nya 2,53% nih atau sampai di sini. Nah, di 2,81%. Saya bilang nih hati-hati nih untuk di hari Senin. Dan ternyata openingnya waktu itu langsung 3% teman-teman ya. Nih. Nah, langsung 3,60% untuk penurunannya di hari Senin kemarin. Artinya ini on point teman-teman. Saya udah bilang ya, seharusnya kemarin kalau teman-teman itu udah nonton videonya saya, ya selamat teman-teman itu udah mulai bisa selamat lah. Dan walaupun untuk di hari Selasa kita udah bisa dikonfirmasi untuk kembali mulai rebound. Kenapa di hari Senin kemarin itu terjadi kejatuhan yang beneran sangat dalam? Ya, yang teman-teman perlu kita ketahui ya, kita bisa melihat di sini pada hari Senin kemarin itu ada asing itu net sales sebesar 2,16 triliun rupiah. Jarang sekali sebenarnya momen ketika asing itu udah mulai cabut atau keluar sampai 2 triliun. Biasanya pun udah paling event krusial mereka kan 1 triliun teman-teman, nggak sampai 2 triliun ini mereka cabut. Dan akhirnya ya kembali lagi kita harus lihat dulu nih di hari Selasa ini apakah asing ini udah mulai inflow atau masih stay outflow. Kalau misalnya asing masih outflow di hari ini dengan kenaikan IHSG yang masih udah mulai masif reboundnya 1% ya. Ya berarti ini asing tuh masih wait and see dulu. Berarti domestik kita nih yang pada udah mulai sedikit mulai ada optimis lah mereka ini. Tapi kalau misalnya ini asing masuk, misalnya ini mereka ada miliaran ya kan masuk di hari ini ya berarti ini udah bisa mulai kita anggap ini untuk mulai kembali bullish karena ini ekspektasi untuk di hari September ini ada pemotongan suku bunga. Nah, untuk dari data US sendiri saya kasih sedikit tahu ya teman-teman di grup private Discord saya ada bilang di sini bahwa bakalan ada market impact untuk di malam itu adalah ya manufacturing PMI atau Purchasing Manager Index manufaktur untuk di malam ini di Amerika pada jam 9 waktu Indonesia Barat. Nah, data ini merupakan data yang sangat penting yang seandainya ternyata kalau misalnya indeks manufaktur untuk ini PMI-nya itu ternyata lebih baik untuk US dollar ya kan. Yang artinya ini ya walaupun masih membutuhkan data-data seperti CPI, PPI yang lainnya segala macam termasuk data-data ketenaga kerjaan seperti initial job claim maupun unemployment rate itu walaupun sangat dibutuhkan ya.
Kalau misalnya ternyata good untuk USD semua, ya ekspektasi untuk pemotongan suku bunga nanti di bulan September itu menjadi lebih sulit teman-teman. Yang saya bilang 60% bisa jadi saya nganggapnya itu hanya 20% gitu kan. Yang artinya bisa lagi kembali ditahan untuk di bulan September tadi. Makanya ini kita lihat dulu nih. Nah, semoga saja ini beneran natural ya, sesuai forecastnya dengan actual itu sama lah di angka 49 atau di 48 gitu kan. Biar nanti kita bulan September ini udah moga bisa untuk di red card ya. Nah, oke. Kita kembali lagi untuk ke saham di Antamnya kita ya. Kalau untuk di Antam kita bisa ngelihat ini harganya kan sekarang lagi running 8,12%. Saya ngerekodnya ini di jam 15 waktu 55 atau udah sesi close-nya bursa efek kita. Kalau kita lihat dari asing ternyata di hari Senin, Jumat, Kamis sama Rabu itu udah mulai ada akumulasi. Kenapa? Karena sekarang market lagi dalam posisi risk off ya, lumayan lah untuk natural lah. Jadi ketidakpastian, jadi market itu mereka pada larinya kemana? Ke emas dulu, ke aset sebagai aset safe haven. That's why kenapa untuk emas sendiri ini kita bisa melihat mereka udah mulai ngebentuk new all time high kembali di sini teman-teman. Nah, ya. Oke, di sini udah. Data kita dulu nih ya, untuk di gold. Nah kan emas lagi ngebentuk new all time high nih teman-teman. Ya, nih udah mulai matematis tadi 3.505. Saya udah bilang dulu ini untuk di gold sampai di akhir tahun itu proyeksi saya itu bisa sampai ke 3.800 teman-teman di sini. Dari dulu saya bilang nih, teman-teman bisa cek dari awal tahun saya bilang. Semenjak di bulan Maret nggak salah saya, Maret atau April waktu kita masih bulan puasa Ramadan 2025, saya bilang ini bakalnya ke 3.800 teman-teman. So ya, dengan kondisi emas yang modelan ya udah new all time high, dia udah punya nge-break dari hari kemarin Kamis ya. Nih dari hari Kamis dia udah mulai melonjak, Jumat juga udah melonjak, seharusnya Senin kalian udah tetap mulai udah akumulasi karena ini bakal berimpact ke saham Antam. Nah, kita cek kembali untuk di saham Antam ya. Nah, saya udah bilang banget dari dulu nih, teman-teman yang udah lama banget ngikutin Instagramnya saya ya. Dulu ini saya kan banyak banget nih bikin insight Q&A dan segala macamnya, dan salah satunya di sini saya ada ngebikin yang namanya itu Ask Me Anything. Nah, posisinya itu waktu itu ini. Nah, 16 minggu yang lalu kemarin kan dulu ada yang bertanya Antam sampai berapa bang gitu. Saya bilang secara time frame weekly kalau kita ikutin harga emas yang berpotensi menuju all time high setelah habis masa tarif Trump maupun naiknya eskalasi perang India versus Pakistan, Antam bisa ke 3.310 berbentuk all time terbarunya setelah 2 tahun belakangan yang tidak adanya all time high. Semoga saja tercapai. Ingat kata kuncinya di mana? 3.310 pada 16 minggu yang lalu. Yang artinya ketika saya bertanya sama Google ya di kalender, tanggal berapa 16 minggu yang lalu dari hari ini? Ya, ini sekarang 2 September, 16 minggu yang lalu berarti itu tanggal 13 Mei 2025 saya ngebikinnya itu. Kalau kita lihat tanggal 13 Mei berarti ada 13 sampai 12 Mei ini, teman-teman ya. Seharusnya teman-teman waktu itu kalau memang ngikutin perkataannya saya nih, tanggal 13 Mei. Nih, mana nih tanggal 13 Mei? Nah, nih. Berarti ini tanggal 14 lah kita, oke. Kita close di sini. Nah, teman-teman yang misalnya pakai resistance reward pakai sekitar 10% aja deh gitu kan. Atau di area supportnya di sini. Nah, tahan ke sampai 3.310 loh. 3.310. Nah, ini teman-teman. Kita udah bisa profit sampai 27%. Berarti hanya selang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti hanya dalam 2 minggu teman-teman udah profit sebesar 27%. Ya, dengan reward 1 banding 2,6. Yang artinya teman-teman kayak seharusnya kalau udah lama ngikutin saya ya udah ngebayar ya di Antam gitu. Ngehold sekarang ya. Even kamu ngehold sekarang, ya kamu udah profit 32%. Atau kemarin taking profit di harga tertingginya kemarin di sini deh, teman-teman udah bisa profit sampai 38%. Seharusnya ya hold aja Antam lu gitu kan. Atau TP di sini, nanti entry lagi di bawah ini. Yang sering ngikutin video-video saya yang lama yang ini kan,
pasti udah tahu lah nih kan kemana arah saya dulu untuk di saham Antam nih. Oke, jadi selamat lah ya teman-teman. Walaupun saya nggak tahu nih entah ada yang ngohol atau tidak ya. Nah, lalu bagaimana dengan keadaan Antam yang sekarang? Ya, ini kemarin kita udah profit lagi 10% bagi teman-teman yang sering ngikutin saya. Selamat ya. Nah, lalu kalau kita lihat di sini sekarang, kan ini udah nge-break nih teman-teman. Seharusnya di hari Jumat. Ya, di hari Senin kemarin ketika dia udah mulai masif. Dia udah bisa mulai nge-break walaupun weak. Selasa dia ini dihantam lonjak gap up. Ya, seharusnya teman-teman masih bisa ngikutin euforianya. Walaupun hati-hati. Kenapa hati-hati teman? Seperti saya bilang tadi, takutnya nanti ternyata data manufaktur itu sangat baik untuk dolar dan ketika kita melihat harga emasnya itu turun. Nih, jeder kan. Walaupun sangat sulit. Nah, itu berbahaya untuk Antam teman-teman. Nah, jadi yang terpenting adalah ini Antam dia bisa ngebentuk di all-time high kembali di mana nih saya bilang dulu ya. Nah, ketiga 5100 kalau ini emasnya bisa ke 3800 untuk per troynya gitu. So, udah kalau kayak gini gimana sih Pak Iqbal atau Bang Iqbal ya? Kalau saya sendiri pribadi teman-teman ya, di sini udah pasti tentunya saya udah bakalan kembali re-entry harganya tuh di sini teman-teman. Kenapa? Saya di sini melihat bahwa ada sedikit little common gap yang kemungkinan besar dia akan ditutup dalam minggu ini. Ya, dia ditutupnya kembali dan ngebikin dia punya swing high. Karena ini kan terlalu lonjak nih harganya nih kayak gini kan. Cetar, nanti dia kembali turun nih kembali area base-nya. So, jadi memang bisa kembali entry di sini. Di sekitaran harga 3250. Untuk area taking profitnya teman-teman bisa menunggu untuk di area supply 3780 ya, palingan nanti teman-teman ini bisa profit sekitar 16%, is okay gitu, is better gitu, atau kembali di area all time high yang lamanya di Antam itu di 3610 atau 10% gitu kan, pasang aja 1:2, jangan sampai di 5%, udah dipasang sini aja untuk area SL nya kita nanti. Oke, itu untuk Antam. Mari kita lanjut ke saham yang kedua, yaitu ada saham PSAB. Nah, ini kemarin banyak yang request ya teman-teman. Sekarang lagi running sekitar 0,84%. Kalau kita lihat di sini ternyata di hari Senin ada distribusi dari asing sebesar 30 juta. Berarti ini udah mulai menuju area resistennya ya. Saya rasa ini kemarin banyak yang voting sampai 49 orang itu kayaknya ini 110 juta ini teman-teman ya. Di hari Jumat lah. Karena kan saya ngebikinnya itu waktu tuh votingnya itu di hari Senin jam 2 siang. Jadi pas PSAB itu ngelonjak naik ya kan, makanya kayak ya PSAB bang PSAB gitu. Nah, tunggu saya bikinnya PSAB sesuai voting dari hasil teman-teman kita. Nah, padahal saya banyak banget loh bikin sini kan. Saya iseng-iseng pencet buka pun hanya ternyata 4% gitu kan. Tempo nih saya sayang sekali nih kemarin gak ada yang request. BBTN kosong sama sekali. BBNI juga. Ya udah mulai taking profit ya guys. Nah, untuk PSAB kan ini dulu ya. Seingat saya ini PSAB pernah masuk di amanya saya lah Instagram. Cuman saya lupa nih tah di mana, tah di Q&A mana. Pokoknya ada yang nanya PSAB nih. Saya bikin 2 arah waktu itu. Yang mana 2 arahnya tuh udah mulai taking profit dua-duanya teman-teman. Kalau teman-teman kemarin yang sering ngikutin saya dulu kan, saya bilang ini bakalan arahnya tuh kembali naik. Habis itu kalian taking profit ya kembali take turun lagi ke bawah di area entry bisa teman di 384. Paling low-nya segitu. Dan ternyata gapnya ini nggak ketutup. Nggak sepenuhnya ketutup teman-teman, nih tipis, and then harganya kembali diapresiasi oleh pasar. Kalau ada gini gimana sih Bang Iqbal? Nah, kalau kayak gini kan sebenarnya saya lebih rada-rada yang kayak lebih serem-serem ya. Pertama, ini di hari Selasa kita udah bisa ngeliat asing udah mulai taking profit sebesar 34 juta ya, juta lembar. Dan artinya di sini bisa teman-teman tandai sebagai new area resistennya. So, bagaimana posisi saya untuk kembali untuk menuju ke area entry-nya kita? Kalau saya sederhana ya teman-teman. Saya bakalan dulu nih tandai untuk di area key levelnya di sini.
Di sini tuh menjadi area key levelnya, terus di sini juga menjadi area dia punya key level di sini. Nah, di sini juga bisa teman-teman. Nah, oke. Kalaupun kita tarik ini secara garis Fibonacci-nya, nah sama aja, ini sebenarnya udah pas nih. Nah, kan di sini udah. Nah, nice. Di sini juga udah pas nih. 0,76 sampai di 0,68. Oke. Jadi di sini teman-teman untuk area kalau memang teman-teman tuh kayak pengen entry lah, pengen join di SAB dengan syarat ini hati-hati teman-teman, takutnya kita ini dijebol ya. Nih, ini dijebol, dia bisa kembali ke area sini. Itu yang beneran kayak saya wanti-wanti nih. Nah, yang penting dia jangan sampai turun ke area ini. Kalau dia lebih turun area ini dengan kondisi distribusi itu banyak banget, ini bisa turun lagi ke bawah untuk tutupin gapnya. Tapi kalau seandainya akumulasi masih bagus, akumulasi kayak asing masih bagus, domestik masih oke, tapi dia harganya perlahan turun, yaudah teman-teman udah mulai bisa entry sini dan kita bisa memiliki keyakinan sampai 70% nih kembali lagi ke harga all-time high sampai 21% teman-teman profit. Ya. Yang artinya kalau misalnya ini 12% berarti kita bisa pakai 1:2 gitu kan. Nah, kita bisa profit sampai 22%, kita ininya 1:2 di sini. Nah, oke, kayak gitu ya teman-teman untuk di saham PSAB. Oke, berarti sampai di sini dulu lah video kita ya. Lebih safe-nya diantam sih bagi saya sih ya. Jadi artinya untuk diantam kita low entry dan untuk di PSAB kita juga low entry gitu. Oke. Terima kasih telah menonton video saya ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Aktifkan notifikasi bel loncengnya. Ketika saya nge-upload video, teman-teman itu langsung bisa nonton videonya saya langsung secara gercep. Dan kita tahu, oh besok saya harus gini gitu kan. Oh saya harus gini gitu kan. Nah saya harus jual dulu nih. Saya nunggu dulu di bawah nih. Atau saya harus TP dulu nih gitu. Karena semua yang udah saya proyeksikan alhamdulillah itu on point semua teman-teman semuanya ya. Dan nanti kalau teman-teman benar-benar merasa ini daging dan kayak oh thank you ya bang gini bla bla segala macam, langsung bisa teman-teman bantu langsung di kolom komentarnya kita. Semoga dengan cara teman-teman nanti komentar di situ kita langsung bisa nembak di algoritma YouTube dan kita bisa nyampe di subscriber ribuan ya. Saya minta dukungannya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang pengen join di grup Trade with Iqbal, di mana kita di sini saling diskusi berita 24 jam, setiap paginya saya ngirimkan berita juga ya di sini. Saya bakalan ngupdate juga untuk data close sesi 1 sampai close sesi 2 daily itu gimana. Terus juga ini teman-teman ini juga banyak banget yang ngobrol ya, yang pengen ngerimbung juga di sini langsung bisa join di grupnya kita. Dan kalau misalnya ISG kita udah mulai kembali lekas pulih, tentunya saya akan kembali lagi merekomendasi saham-saham seminggu sekali teman-teman ya. So, terima kasih telah menonton sampai video saya ini. Yang pengen join di grup Trade with Iqbal atau di Telegramnya kita dengan cara klik link deskripsi video saya ini maupun di link bio YouTube-nya saya ini ya. Saya tunggu teman-teman semuanya di grup Telegram kita dan subscribe. Oke, seperti biasa, terima kasih dan salam gacor.